Selamat pagi buat kita semua, selamat sore buat Romo Alif dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam rekoleksi Prapaskah hari ini. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Kita mengangkat tema Bait Allah, Tubuh Kristus sesuai dengan Injil minggu ini. Puji syukur kepada Tuhan telah mengumpulkan kita di sini untuk bersekutu dan bertumbuh dalam iman melalui renungan yang akan dibawakan oleh Romo Alif. Semoga di akhir rangkaian rekoleksi bersama-sama kita dapat mencapai tujuan kita bersama, yakni bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Saudara-saudari, mari bersama mempersiapkan dan mengarahkan hati kita pada Allah Tuhan kita dengan menaikkan satu pujian. Saudara, mari semua. Saudara, mari semua menghadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita satu padu, saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, 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 Marilah saat ini kita hening sejenak, mempersiapkan hati, mengundang Roh Kudus hadir, bertahta dan kuasanya menyertai kita, meliputi kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita buka rekoleksi hari ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur padamu atas setiap hari baru yang Kau berikan kepada kami dan atas anugerah kesehatan dan hidup yang Kau berikan hingga hari ini. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu, merenungkan penembusan-Mu bagi kami. Ampunilah kami, Tuhan, dan teguhkanlah iman kami. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan lagu. Mari kita merenungkan untuk masuk ke renungan rekoleksi kita hari ini. Yesus, ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Berkatilah Romo Alif yang sesaat lagi akan menyampaikan firman-Mu dan renungan dalam rekoleksi hari ini. Letakkan kuasa dan otoritas ilahi dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Dan berikan kami hati dan telinga seorang murid. Kiranya firman-Mu bertumbuh dengan baik dalam hidup kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan pertobatan dan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dengan penantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah dan sepanjang masa. Amin. Silakan Romo Alif buat rekoleksinya hari ini. Terima kasih
Bu Diana. Ibu Bapak dan saudara-saudari terkasih, selamat siang dan selamat sore berkah dalam. Pada siang dan sore hari ini, saya akan bersama-sama mengajak Ibu Bapak dan saudara-saudari untuk merenungkan tema kita pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, Bait Allah, yakni tubuh Yesus, di mana kita permenungan diambil dari Injil Yohanes, dan ini Injil yang besok hari Minggu kita akan merenungkannya. Maka mari kita hening sejenak, kita menyiapkan hati untuk membuka sabda Tuhan dan mendengarkan serta menjadikannya sebagai pedoman bagi hidup kita. Kita hening sejenak. Allah Bapa yang baik, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan budi kami untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga lebih pada masa pantang dan puasa ini, untuk menjadi murid-murid-Mu yang semakin berkualitas, sebagaimana Engkau kehendaki atas hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dijungkir balikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Dan sementara dia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Mereka semua telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Disconnect ya romonya ya. Demikianlah Injil Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, minta maaf di sini internetnya agak naik turun. Sudah ganti beberapa item, mencoba untuk stay. Semoga tidak terganggu dengan aktivitas internet ini, tetap berjalan. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Yesus pagi siang hari ini, kita diajak untuk, kemarin saya oleh Bu Ketua kelas telah membuat 3 pertanyaan dan PR permenungan kenapa bait Allah disejajarkan dengan
tubuh Yesus. Lalu yang kedua, apa saja usaha dan gerakan atau kegiatan kita sebagai murid Kristus mengembangkan iman dengan mengelola tubuh kita sebagai bait Allah. Kemudian yang ketiga, Koneksinya lagi payah kayaknya, Romo. ya, Nggak kedengeran. Oke, kedengeran lagi. Ya, masuk ya. Oke, lanjut. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama soal bait Allah disejajarkan dengan tubuh Yesus itu mengapa? Yang kedua terkait dengan usaha dan gerakan serta kegiatan kita untuk mengelola tubuh kita sebagai bait Allah itu bagaimana? Kemudian hal-hal apa saja yang membuat kita ini bangga dan bersyukur bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Apakah ada dari antara ibu bapak, saudara-saudari yang berkenan untuk menyampaikan sharing atau hal-hal yang sudah direnungkan pada beberapa hari yang lalu? Bisa direnungkan sebentar, lalu bisa disampaikan mana yang menjadi bahan permenungan. Tidak harus ketiganya, bisa salah satu, salah dua, atau salah 3. Silahkan, sesuai dengan kemampuan dan keyakinan masing-masing. Apakah ada yang mau memulai? Saya mulai, Romo. Baik, silakan Pak Albert. Ya, yang poin yang pertama, saya Ya. Kalau lihat dari bacaan kitab suci, biasanya saya lihat dari sejarahnya juga. Kalau kita melihat bait Allah ini kan asal muasalnya ketika Musa mendapatkan 10 perintah Allah, kemudian itu dibawa dalam bentuk tiap kali dalam perjalanan dari Mesir ke Israel itu mereka mendirikan kemah-kemah Allah. Nah, Ya. dari situ kemudian pada sampai di Yerusalem itu dibuatkan bait Allah. Tadi di bacaan yang disebutkan tadi ada 46 tahun katanya pada zamannya Raja Salomon ya, dibuat bait Allah itu. Nah, dengan adanya bait Allah itu, bait Allah ditunjukkan sebagai tempat ketika kita mau bertemu dengan Tuhan. Jadi dengan dibuatnya bait Allah, dengan adanya 10 perintah Allah di bait Allah tersebut, mereka-mereka yang berada di situ itu cara bertemu Tuhan dengan cara mengunjungi bait Allah. Kelihatannya begitu Yesus datang ada perubahan. Memang selalu ada perbandingan antara perjanjian lama, pembebasan dari Mesir pada zaman Musa, Paskahnya Musa dengan Paskahnya Yesus kan. Jadi transformasinya yang terjadi ini adalah sebelumnya itu bait Allah adalah suatu tempat yang dikunjungin, kita datangin, di mana kita berseru kepada Tuhan. Kemudian ketika menjadi tubuh Yesus ini, itulah yang mungkin sharing yang poin kedua dan ketiga. Yesus ini tidak hadir hanya pada suatu tempat kita berkunjung, tapi menjadi ketika bisa hadir di dalam diri kita masing-masing. Jadi itu yang transformasi yang terjadi antara sebelumnya disejajarkan ketika kita bertemu dengan Tuhan, berarti kita harus mengunjungi suatu tempat yang disebut sebagai bait Allah. Tapi sekarang dengan datangnya Yesus itu ada suatu perubahan di mana Yesus bisa hadir di dalam diri kita masing-masing, tidak harus berada di tempat misalkan di Yerusalem. Kira-kira seperti itu, Romo. Baik, terima kasih Pak Abed. Sangat bagus jawabannya dan sesuai historis seperti itu memang. Apakah ada yang lain dari Ibu Bapak, saudara-saudari, bisa melengkapi, bisa mengurangi, menambah, atau bahkan mungkin ingin bertanya juga mengapa dan bagaimana? Silahkan, apakah ada dari antara Ibu Bapak? Terima kasih Pak Abed. Kelihatannya pertanyaannya sulit ya, semuanya pada mikir semua. Saya lihat di depan kamera. Belum dapat contekan, Mo. Oh, iya, Cuman level profesor yang bisa, Mo.
Iya, iya benar. Albert ini sebenarnya dulu kalau kitab suci, tapi Boleh nggak terpaksa kalau harus jawabannya tidak lah. idem gitu, Mo? Ya, boleh sih. Ya, baik. Saya melanjutkan. Jadi kalau kita bicara soal bait Allah dan disejajarkan dengan tubuh Yesus, memang seperti tadi yang dikaitkan dalam konteks sejarah soal bait Allah itu dalam arti bahwa isi dari bait Allah itu adalah benda-benda atau barang-barang yang diyakini oleh bangsa Israel sebagai pembawa keselamatan, termasuk dua loh batu Musa ya. Kemudian mereka juga hal yang paling penting selain tadi yang disampaikan Pak Albert adalah pengorbanan. Jadi kalau orang datang ke bait Allah, ada imam, itu mereka selalu membawa barang-barang untuk dikorbankan, entah domba, entah merpati, atau lembu, atau apapun terkait dengan tadi dalam konteks kitab suci. Artinya orang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan dan korban. Nah, sementara Yesus juga dalam konteks ini bukan lagi apa yang ada dalam dirinya itu adalah benda-benda seperti dua loh batu perjanjian dan sebagainya, tetapi lebih pada soal kebaruan akan kehadiran Tuhan, di mana konteksnya adalah kalau dalam persembahan itu berarti imam dia mempersembahkan untuk dirinya dan kepada umat yang datang dan mempersembahkan dengan kambing dan sebagainya, sementara Yesus ini korbannya hanya satu dan untuk selamanya, yakni dirinya. Maka soal tadi, budaya datang ke bait Allah untuk mempersembahkan, dan kini dalam konteks murid-murid Yesus, di dalam Yesus yang adalah bait Allah, itu diterimakan, dihadirkan dengan pengenangan pada saat Ekaristi. Maka ketika kita menerima tubuh Kristus, itu juga berarti kita meyakini bahwa kurban Kristus itu menguatkan kita, menambah daya ilahi yang ada dalam tubuh kita untuk melawan segala dosa yang menghambat kita untuk memperoleh keselamatan. Maka bait Allah dalam konteks perjanjian lama atau sebelum Yesus hadir seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Albert itu tidak salah, benar sekali. Dan juga ditambahkan tentang bagaimana para murid zaman sekarang diajak dan diundang untuk melihat dalam konteks kebaruan bahwa mengimani Yesus berarti juga mengimani tubuh Yesus, itu berarti bait Allah, di mana ketika kita menerima tubuh Kristus, kita menerima konsep pengorbanan pada saat imam di bait Allah itu mengorbankan kambing, domba, dan sebagainya, sementara Yesus ini mengorbankan diri dan hidupnya untuk dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat usaha dan gerakan kegiatan sebagai murid Kristus terkait dengan mengelola tubuh kita sebagai bait Allah, sebenarnya ada sih yang ekstrim mengatakan, misalnya salah satu dari gereja Kristen itu mengatakan kalau saya merokok itu berarti mengotori bait Allah, ya kan gitu kan? Ada yang pendeta juga bilang begitu. Kalau merokok itu berarti mengotori bait Allah. Tapi murid-murid Yesus dalam gereja Katolik dikatakan, oh enggak, itu mendupai bait Allah. Nah, tinggal sisi istilahnya ini dampaknya mau dipilih secara tafsiran yang mana. Tetapi yang mau saya katakan ketika kita ditanya apa saja dan usaha kegiatan kita sebagai murid untuk mengelola tubuh kita, ya harapannya jangan sampai kita itu kan ingat, apa yang masuk dalam diri itu semua tidak ada kaitannya dengan halal atau haram. Semua halal yang masuk. Sementara yang keluar dari diri ada terkait dengan pikiran-pikiran jahat, ada terkait dengan kebencian dan sebagainya, itu yang keluar dari dalam diri, maka bagaimana tubuh kita ini, jiwa kita ini, pola pikir kita, cara pandang kita itu semua terkelola, sehingga yang keluar dari dalam diri kita itu bukanlah kejahatan-kejahatan, tetapi upaya-upaya untuk kebaikan-kebaikan seperti hanya kita telah menerima tubuh Kristus yang kita santap pada saat Ekaristi. Itu berdaya enggak dalam diri kita? Itu salah satunya. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga, menurut Anda hal apa saja yang membuat Anda bangga dan bersyukur?
Saya rasa banyak yang patut kita syukuri dari tubuh kita ini, ketika kita secara physically lengkap, sempurna, semua berjalan dengan baik, kita juga bisa memuji Allah. Harapannya ya kita jaga, kita kelola. Itu cara kita bersyukur dengan memberi asupan-asupan gizi bagi tubuh kita, cara pikir yang baik dalam pola pikir kita, hati dan budi kita. Maka itu cara yang paling sederhana bagaimana membuat kita untuk bersyukur atas diri kita. Artinya tidak merusak tubuh dan diri serta cara pandang dan batin kita ketika kita berrelasi baik dengan Allah, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan sesama kita. Lalu memang saya hanya mau menambahkan konsep bait Allah pada bangsa Yahudi dan kemudian disejajarkan dengan tubuh Kristus. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Albert betul, bahwa di dalam bait Allah itu memang ada tempat-tempat yang dikatakan kudus. Salah satunya adalah soal tongkat Harun, lalu satu mangkok kecil roti mana, ada tabut perjanjian yang isinya loh batu. Itu adalah benda-benda yang kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesianya itu dikeramatkan, dikuduskan, disucikan, dan diimani oleh bangsa Israel di tempat bait suci pada waktu itu. Nah, tutup perjanjian merupakan kata Allah yang disebut sebagai the seat of mercy, tata kerahiman. Dan tutup perjanjian itu disebut oleh Paulus sebagai jalan pendamaian yang dibuat analog dengan Yesus sendiri. Artinya, jalan pendamaian itu tidak lagi di dalam konteks bait suci itu, tetapi disejajarkan, dianalogkan oleh Paulus dalam diri Yesus, sang pendamai antara manusia dengan Allah. Nah, peristiwa percikan darah yang membawa pendamaian disebut expiation. Ini terkait dengan bagaimana, jadi kalau para imam-imam itu mengorbankan lembu, domba, kemudian ada penukar-penukar uang untuk kemudian dipersembahkan kepada Tuhan, itu percikan-percikan darah itu diyakini untuk mengkuduskan, menyucikan korban-korban itu. Sementara dibaharui oleh Yesus dengan satu kali untuk selamanya, puncak Golgota. Maka istilahnya pesepadanan atau kesejajaran antara konsep bait suci dengan tubuh Kristus, dan kemudian kita yakini sekarang seperti yang disampaikan bahwa kita nggak perlu keroyo-royo itu apa ya bahasa Indonesianya, keraya-raya, kita nggak perlu bersusah payah harus pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan sesuatu. Sekarang dimanapun, kapanpun, bersama dengan siapapun kita bisa mengorbankan dan ikut korban dalam diri Yesus Kristus, salah satunya dalam konteks Ekaristi. Lalu bait Allah yang disejajarkan dengan tubuh Kristus, kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, dalam Injil Yohanes, bercerita tentang bagaimana Yesus yang menyatakan dirinya sebagai bait Allah itu sendiri. Kehadiran Allah di tengah umat manusia terwujud dalam kehadiran Yesus. Mereka sangat mempercayai bahwa bait suci itu tempat hadirnya Allah, tidak ada di tempat lain. Maka bangsa Yahudi sangat getol dengan berbagai macam hal. Maka ketika Yesus datang ke bait suci dan melihat ada begitu banyak, istilahnya penyamun-penyamun, tadi dikatakan begitu, lalu diporak-porandakanlah semacam pasar yang ada di situ. Pernah ada satu dosen saya dulu, dosen kitab suci, mengatakan apa yang dilakukan Yesus ini seperti aksi demonstrasi kecil-kecilan pada satu sudut. Karena bait Allah itu kan begitu luas. Jadi bait Allah yang begitu luas, yang begitu besar itu tidak bisa semua diporak-porandakan oleh Yesus. Tapi hanya satu titik, dia membuat sebuah demonstrasi, protes begitu, terkait dengan kondisi bait Allah yang bagi Yesus dilihat tidak lagi menjadi tempat pengkudusan atau tempat penyucian diri, tetapi justru sebaliknya, dikuasai oleh imam-imam kepala yang menukar belikan dan berbagai macam aktivitas
yang justru menghambat orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Harapannya konsepnya apa? Orang datang ke bait Allah, mau mempersembahkan diri, menyucikan dirinya, ya nggak usah dihambat dengan berbagai macam persembahan dan sebagainya. Tapi faktual itu yang terjadi, dan Yesus ingin menggempur itu semua. Yesus ingin membuat sebuah, kalau dalam bahasa dosen saya ini, dosen kitab suci itu adalah demonstrasi kecil. Dan itu terjadi. Maka kemudian ada tanya jawab. Apa buktinya kau boleh melakukan hal ini? Rombaklah bait Allah ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Maka hal yang kedua, pemahaman kaitannya dengan bait Allah sebagai tempat tinggal Allah dan pendamaian yang dilakukan di sana, menghubungkan wafat Yesus sebagai korban keselamatan yang terjadi sekali untuk selamanya. Maka tadi dikatakan, para murid teringat ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. 3 hari mereka baru teringat bahwa di sanalah yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai Dia membangun bait Allah dalam waktu 3 hari. Bait Allah yang adalah tubuh Yesus, Yohanes ingin menjelaskan bahwa yang dimaksudkan bait Allah oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri. Para murid sendiri baru memahami kata-kata itu setelah kebangkitan. Dan memang sudah pada tempatnya jika bait Allah mengacu pada tubuh Yesus, artinya bagi kita orang yang beriman kepada Kristus, dan nantinya orang-orang Yahudi tanpa disuruh akan menghancurkan tubuh Yesus dan membiarkan dia di dalam kubur. Akan tetapi Bapa berkehendak membangkitkannya dalam 3 hari. Tindakan Bapa dan tindakan Yesus dilihat sebagai satu kesatuan utuh. Yesus dibangkitkan oleh Bapa, sekaligus Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Aku akan mendirikannya kembali. Peristiwa wafat dan bangkit inilah yang menjadi tanda di mana Yesus ditunjukkan sebagai pribadi memang punya hak untuk melakukan pengusiran dan sebagainya terhadap orang-orang yang tadi disebut sebagai penyamun. Lalu juga menjadi dasar bagi kita ketika kita bersama-sama diajak untuk melihat mengapa bait Allah itu disejajarkan dengan tubuh Yesus. Ada 2 hal yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita menyejajarkan antara bait Allah dengan tubuh Yesus. Yang pertama, bahwa kehadiran Yesus adalah kehadiran Allah Bapa. Kehadiran Yesus sebagai kehadiran Allah Bapa ini menjadi penting bagi kita, dan jika bait Allah itu disebut sebagai tanda kelihatan dari kehadiran Allah, maka Yesus pun juga demikian. Yesus adalah Emmanuel, menampilkan kehadiran Bapanya di tengah umat manusia. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa ada banyak orang Yahudi yang datang kepada bait Allah untuk mempersembahkan korban dan akhirnya menyucikan dirinya. Mereka meyakini bahwa di bait Allah itulah Allah berdiam diri. Simbolnya apa? Tanda Allah hadir itu. Tadi 1 mangkok roti mana, tongkat Musa, dan tabut perjanjian. Tanda-tanda itu menjadi tanda dan bukti Allah hadir, menemani bangsa Israel sejak keluar dari Mesir sampai tanah terjanji. Sementara Yesus dengan caranya ingin mengajak para murid dan orang-orang yang percaya bahwa ketika menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, Lazarus, dan anak yang juga anak muda dan bahkan orang muda jadi di Sarfat itu akhirnya dibangkitkan dan sebagainya, itu menjadi bukti bahwa Allah hadir saat mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan ini sama dengan bait Allah. Hal yang kedua, bait Allah adalah tempat bagi pengorbanan dan air hidup. Artinya, korban salib yang selalu kita renungkan pada hari Jumat dengan jalan salib, dan Yesus wafat di kayu salib, serta mengalirlah air dan darah, itu menjadi sumber kehidupan yang baru, maka di sana bait Allah sebagai tempat di mana dulu umat Yahudi mempersembahkan korban keselamatan, maka kini digantikan oleh Yesus sendiri. Maka dengan demikian juga, bukankah Yesus berperan serupa dengan pengorbanan pendamaian keselamatan?
Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Perempuan Samaria menerima perwahyuan Yesus sebagai air hidup. Dan Yesus menurut Yohanes disalib pada jam ketika binatang-binatang korban Paskah disembelih di bait Allah. Jam berapa Yesus disalibkan dan wafat? Jam 12 sampai jam 3, dan itu diyakini di bait Allah saat semua anak domba itu disembelih. Jadi pada saat Yesus wafat, saat itulah terjadi penyembelihan domba-domba di bait suci, dan persis yang di bait suci itu mengalir darah anak domba, dan di puncak Golgota mengalir darah anak Allah. Ini kurang lebih menjadi kesepadanan antara bait Allah, tempat orang Yahudi menyucikan diri, dan bait Allah yang adalah Yesus, berarti tempat kita juga menyucikan diri sebagai murid-muridnya. Maka bahwa Yesus yang membawa keselamatan adalah sungguh bagaikan domba yang dikorbankan di bait Allah. Lalu apa maknanya bagi kita orang-orang yang mencoba untuk selalu beriman dan tekun kepada Yesus yang kita imani? Pesan yang mau disampaikan ketika kita menghayati dan merenungkan bahwa bait Allah adalah Yesus sendiri, tubuh Yesus sendiri, bahwa penyembahan Allah di bait Allah sekarang digantikan dengan penyembahan Allah dalam diri Yesus Kristus. Kita menyembah tubuh Kristus. Inilah anak domba Allah. Lalu kita menyembahnya karena kita percaya bahwa dalam hosti suci itu yang sudah dikonsakrir menjadi tubuh Kristus yang kita sembah. Yesus adalah kebenaran. Maka menyembah Allah di dalam kebenaran adalah sama dengan menyembah Allah di dalam diri Yesus. Ketika umat Kristiani semakin berkembang, mereka dikucilkan dari bait Allah. Ini konteks perjalanan keluar dari bangsa Yahudi. Praktis mereka kehilangan bait Allah sebagai tempat bertemu dengan Allah. Namun demikian hal itu tidak menjadi soal, karena kini mereka bertemu dengan Allah dalam pribadi yang ilahi, yakni Yesus. Artinya, ketika tahun 70 pun semua bait Allah dirombak, dihancurkan oleh orang-orang Turki, pada saat itu perang, semua diambil barang-barangnya di bait Allah itu, dan sekarang tinggal ada tembok ratapan. Orang-orang yang beriman pada Yesus, para murid tidak lagi kebingungan, karena sudah menemukan Yesus dimanapun mereka berada. Dalam Ekaristi, di dalam konteks jemaat perdana. Betapa bernilainya ciptaan Allah yang disebut manusia, kita adalah orang-orang yang bernilai di hadapan Allah, namun manusia akan bernilai lagi jika mampu memancarkan keagungan Sang Kasih dengan mewujudkan kasih yang nyata di dalam hidupnya. Tidak perlu berlebihan kiranya jika umat Kristiani di kemudian hari membangun pemahaman bait Allah, di mana Yesus menyebutnya sebagai rumah Bapakku. Berarti ketika kita mengimani Yesus yang hadir dalam tubuh kita, saat kita menerima tubuh Kristus, jawabnya amin. Kita juga menjadikan tubuh kita sebagai rumah Bapa, tempat Yesus berdiam diri. Kendati kita harus mengalahkan berbagai macam situasi-situasi hidup yang tidak mudah, egoisme yang sering muncul, yang memang harus kita upayakan supaya semua menjadi lebih baik hari demi hari. Dan kata ini juga digunakan secara figuratif atau analogi untuk tubuh kemanusiaan Yesus Kristus, di mana Allah hadir secara konkret di dalam diri Yesus sebagai manusia. Dan gereja dinyatakan sebagai bait Allah yang kudus. Artinya, kita pergi ke gereja, atau bahkan sekarang dikatakan keluarga sebagai ecclesia domestica, gereja domestik menjadi tempat bagaimana orang-orang yang berada di dalamnya bersekutu, berdoa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagaimana pada waktu itu orang-orang Yahudi datang berduyun-duyun, mempersembahkan kurban penyucian dengan datang ke bait Allah, kita juga bersyukur bahwa kita tidak harus pergi ke Yerusalem untuk menyucikan diri, tetapi dimanapun kita berada,
ketika kita mengimani Yesus yang adalah bait Allah itu, kita akan mengalami dan berjumpa dengannya di dalam hidup kita sehari-hari. Dan sebagai akhir dari permenungan terkait dengan bait Allah sebagai tubuh Kristus, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri di kelak nanti ketika kita harus menghadap Yesus, ada sebuah cerita begini, bagaimana kita mencoba untuk mempersiapkan itu semua. Dikisahkan ada seorang pastor yang dipanggil untuk pergi ke perminyakan. Di sana ada seorang tukang kebun yang sakit berat, di mana dia berbaring tidak berdaya di tempat tidurnya. Sebutlah nama Romo ini adalah, pastor ini namanya Romo Bejo. Dan si bapak ini yang terbaring sakit, Pak tukang kebun ini adalah tukang kebun yang sakit sekarat itu adalah Pak Mukidi. Kemudian dia datang, Romo Bejo ini, ke rumah Pak Mukidi dan memberi perminyakan serta pengakuan dosa. Kemudian pada saat pengakuan dan semua sudah selesai, lalu si Pak Mukidi itu pun berkata kepada Romo Pastor, Romo Bejo, Pastor, saya kan hanya seorang tukang kebun. Sehari-hari saya bekerja di kebun majikanku dan sering tidak terlalu berhasil dengan baik. Saya kadangkala gagal untuk mengelola kebunnya dan lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Mungkin saya tidak lama lagi akan meninggal dan menghadap Tuhan. Romo, saya takut saya akan menghadapnya dengan tangan kosong. Saya tidak pernah mengerjakan dengan kerja yang berbuah kebaikan atau hasil yang melimpah dari kebun itu. Saya tidak pernah mengerjakannya di mana itu cukup berarti dan penting bagi Tuhan dan sesama. Lalu si Romo Bejo itu pun berkata kepada Pak Mukidi, Pak Mukidi, bilihkah saya melihat tangan Bapak? Lalu kemudian ditunjukkanlah kedua tangannya. Dan pastor itu pun bilang, Bapak, kalau besok Bapak menghadap Yesus, tunjukkan saja telapak tanganmu yang begitu kasar, yang begitu luka-lukanya, sehingga kamu merasa bahwa segala kerja kerasmu yang telah kamu lakukan tidak berhasil. Pasti Tuhan akan mengerti dan menerimanya. Tunjukkanlah sekali lagi telapak tanganmu, begitu banyak lekuk-lekuk, kasar, dan tidak halus, maka Tuhan pasti akan mengerti. Kemudian setelah Romo itu pun bilang begitu, si Pak Mukidi pun kemudian menutup matanya dan tertidur. Lalu dia menangis dalam tempat tidurnya, dan pastor itu pun memberikan sapu tangan, kacu, lalu kacu itu dipakai untuk mengusap air mata Pak Mukidi. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur juntel dan ceritanya selesai. Ibu bapak dan saudara-saudari, kadangkala demikian halnya dengan kita. Kita juga kadangkala mudah putus asa, seolah-olah semua yang kita kerjakan, upaya-upaya kita untuk mengelola tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, rasanya sia-sia. Tetapi kita yakin bahwa kita punya mata, kita punya hidung, dan segala hal yang Tuhan berikan. Maka ketika itu kita gunakan, itu juga menjadi cara bagi kita untuk mempersembahkan tubuh dan diri kita kepada Tuhan. Karena Dia pasti akan senang ketika kita mempergunakan tubuh kita ini
hari demi hari, selaras dan sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih dan berkah dalam. Terima kasih Romo. Sekarang sesi tanya jawab. Saya mulai dulu deh Romo. Saya ada pertanyaan tentang komuni ya Romo ya. Tentang menerima tubuh Kristus. Ini agak kaget sih. Minggu lalu tumben-tumben banget sebelum terima komuni, Romonya Romo di misa si siapa? Romo Filipin? Romo Aureli. Romo Aureli kasih announcement. Dia bilang sebelum kalau kamu tidak percaya ini tubuh Kristus, jangan terima komuni ini. Ya kita udah tahu sih Romo itu mah tiba-tiba aja dia ngomong begitu gitu loh. Dia kayak ngingetin lagi gitu. Kayak ada apa nih what's going on? Kalau saya sih kayak gitu, ada apa nih what's going on? Tiba-tiba dia ngingetin lagi. Nggak pernah saya dengar itu Romo ngomong gitu. Tiba-tiba dia ingetin lagi sebelum komuni. Kalau nggak percaya, jangan pernah terima nih komuni, gitu ya. Jadi nggak percaya tubuh Kristus. Memang saya lihat sih ada beberapa jadi nggak terima komuni tuh gitu. Saya kaget gitu. Oh ini orang nggak terima ya gitu ya. Tapi maksud saya saya ada pertanyaan sih Romo. Maksudnya bisa dijelaskan lagi nggak? Dalam kondisi apa kita nggak boleh terima itu komuni? Ya kalau nggak percaya, saya sih ngerti ya. Tapi dalam kondisi apa? Maksudnya dalam kondisi atau syarat-syarat apa kita nggak boleh terima tubuh Kristus? Bisa diingetin lagi Romo mungkin ke kita? Ngerti ya Romo ya? Maksudnya pertanyaannya ya. Ya. Terus pertanyaan kedua sih, saya ingin tahu aja kalau ceritanya orang udah bercerai dalam Katolik, memang nggak boleh terima komuni Romo. Itu aja sih. Ya, baik. Pertama, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Romo tadi. Sebelumnya, minta maaf apakah jelas ya suara saya ya? Jelas. Jelas. Ya, baik. Ya, pertama, terkait dengan undangan atau ajakan untuk melihat kembali apakah saya layak atau tidak menerima tubuh Kristus dalam konteks apakah saya percaya atau tidak, seperti tadi yang disampaikan. Memang mau nggak mau, sadar tidak sadar, menerima tubuh Kristus itu bukan hanya sebuah istilahnya kebiasaan dalam rutin atau tradisi. Setelah saya mengikuti semuanya, maka pada saat terima komuni saya maju dan menerimanya. Apakah demikian itu salah? Ya tidak. Apa yang disebut dengan tradisi, apa yang disebut menjadi kebiasaan seperti kita kan juga, kalau haus minum air kan juga. Begitu. Tapi kalau puasa pada saat haus, apakah harus minum air? Ya tidak juga kan gitu. Tetapi yang mau saya katakan bahwa saya setuju dengan apa yang disampaikan Romo itu supaya kita melihat kembali seberapa besar dan sejauh mana kita ini yakin dan percaya bahwa yang kita terima itu adalah tubuh Kristus. Artinya itu menjadi bahan yang baik juga bagi kita untuk melihat kembali apakah ketika saya maju dan menerima tubuh Kristus itu saya sungguh disertai dengan keyakinan dan kepercayaan. Artinya apa? Tidak ragu-ragu. Saya yakin dan percaya. Lalu yang kedua terkait dengan apa saja yang menjadi halangan. Kan sering juga ya kita itu mendengar jika ada umat yang berhalangan, sebaiknya tidak menerima komuni atau tidak menerima komuni itu syaratnya siapa saja sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama dan tidak sedang dalam halangan kan gitu ya. Nah, apa saja yang dimaksudkan dengan halangan? Yang pertama terkait dengan dosa berat. Dosa berat itu 10 perintah Allah itu ya, termasuk membunuh dan sebagainya. Dan memang belum disertai dengan pengakuan dosa. Lalu tadi soal perceraian memang betul. Pada saat membuat keputusan bercerai, itu kan berarti juga mengingkar janji di hadapan Allah. Atau istilahnya, dia membuat dirinya cemar di hadapan Allah karena situasi yang tidak ideal itu, bercerai. Maka anjurannya adalah ketika ada umat atau warga orang Katolik yang membuat keputusan bercerai karena situasi-situasi yang memang istilahnya katakanlah bisa dipahami dan diterima,
maka dia juga punya kewajiban untuk ngaku dosa. Dan kemudian setelah ngaku dosa, dia bisa terima komuni kembali. Gitu, kira-kira. Itu Diana, dua hal itu. Jadi yang pertama, ketika kita menerima tubuh Kristus, jangan sampai ada keraguan dalam diri kita, dan keyakinan bahwa yang kita terima adalah tubuh Kristus untuk menyegarkan jiwa dan hidup kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang kedua adalah ketika saat di mana kita satu, itu berarti berada dalam dosa berat, termasuk salah satunya ada dalam 10 perintah Allah, misalnya tidak membunuh itu dilanggar. Tapi bukan berarti membunuh ayam loh ya, tapi membunuh manusia. Lalu yang berikutnya terkait dengan kalau perkawinan ya, ketika janji yang sudah istilahnya apa ya, tidak disepakati lagi atau dilanggar, janji perkawinan yang kemudian salah satu keputusan cerai sipil. Cerai itu kan sipil, bahasa sipil. Dan Gereja Katolik tidak ada perceraian. Tapi semua itu bisa diatasi dengan cara apa? Mengaku dosa. Dan ada penyesalan yang sempurna untuk itu. Itu. Terima kasih, Romo. Yana, sama-sama. Silahkan, Ibu Bapak. Yang lain? Nah, saya Romo. Gini Romo, misalnya kalau untuk konteks yang Ekaristi online ini, perayaan Ekaristi online, esensi waktu penerimaan komuni secara virtual itu bisa dibahas lagi nggak Romo? Inti dari yang doa yang kita lakukan pada waktu setelah penerimaan komuni online itu, esensinya. Oke Romo, gitu saja. Ya, baik. Memang ada dalam ketentuan bahkan kitab hukum kanonik yang juga diakui di seluruh gereja Katolik dimanapun di dunia ini, itu ada yang namanya kitab hukum kanonik. Dan salah satu kitab hukum kanonik itu dikatakan dalam situasi darurat. Dan situasi darurat itu termasuk sekarang, di mana orang karena alasan kesehatan, alasan soal terkait dengan jiwa, itu dimungkinkan bagaimana gereja memberi kelonggaran atau dispensasi namanya, untuk membuat saat-saat keputusan-keputusan di mana tidak dengan kehadiran umat. Lalu salah satu jawabannya adalah dengan komuni batin atau komuni spiritual. Esensinya adalah tentu secara simbol pasti ada kekurangan, karena kita biasanya datang ke gereja menerima tubuh Kristus kan langsung kan mengalami tubuh Kristus, jawabnya amin. Tapi dalam kondisi yang darurat itu, gereja meyakini seperti tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Albert, bahwa seperti kita datang pada saat orang Yahudi itu pergi ke Bait Allah membawa domba dan kemudian disembelih untuk menyucikan dirinya, tetapi beriman kepada Kristus tanpa harus pergi jauh-jauh ke sana, dia sudah beroleh keselamatan dan dibersihkan jiwanya. Kurang lebih itu gambarannya. Tetapi tentu tadi catatannya, ini masa darurat. Artinya ada dispensasi atau kelonggaran. Jika sudah dalam konteks nanti semua berjalan, maka ya tentu harapannya umat tetap hadir dan menerima tubuh Kristus secara langsung. Karena salah satu ciri dari gereja Katolik adalah komunio. Komuni. Artinya komuni itu apa? Komuni itu kebersamaan, komunitas. Maka ya kehadiran menjadi salah satu ciri konkret dari gereja Katolik. Gitu. Terima kasih Romo mewakili.
Romo mau tanya, Oke. tadi kan Romo bilang kan kalau yang tidak diperkenankan untuk menerima komuni itu yang salah satunya dan beberapa hal yang tidak boleh adalah yang punya dosa berat. Ini 10 perintah Allah. Kalau terlambat datang ke misa itu gimana Romo? Sampai seberapa telat kita masih dianggap layak untuk menerima komuni? Karena juga kan kadang kalau orang alasan untuk datang terlambat itu kadang alasannya beda-beda ya. Ada yang memang dia males-malesan, nggak mau buru-buru ke gereja, atau memang ada satu hal yang membuat dia mau tidak mau terlambat ke gereja. Tapi kan saya juga dengar ada Toleransi. kalau yang terlambat ke gereja nggak boleh terima komuni gitu. Ya, saya juga kadang-kala memberi apa istilahnya analoginya itu, kalau kita mau pergi naik pesawat itu berapa lama ya harus prepare? 2 jam sebelumnya. Nah, persis. Itu mau naik pesawat ya. It's simple banget, Mau naik tapi pesawat. kena. Tapi kita kan mau menghadap Tuhan nih. Mosok kalah sama mau naik pesawat gitu. Itu analogi simpelnya, artinya bahwa hal-hal yang teknis, hal-hal yang manusiawi memang saat-saat tertentu bisalah ditoleransi. Tetapi kalau itu kemudian menjadi alasan, saya rasa ya perlu direvisi lagi. Supaya tidak dengan gampang kita mengatakan, loh, kenapa kamu terlambat? Ya itu kan manusiawi. Gitu kan. Padahal kita jelas tahu, oh kalau saya berangkat dari rumah menuju ke gereja jamnya sekian, itu salah satu dari sisi bagaimana kita mempersiapkan mulai dari batin dan sebagainya. Dan tadi nyangkut dengan pertanyaan tadi, seberapa besar akhirnya kita istilahnya apa ya, terburu-buru enggak, atau dalam ruang batin, disposisi batin kita ini tidak sedang berada dalam situasi yang istilahnya apa ya, kalau mau berjumpa dengan Tuhan itu ketenangan, kedamaian, kan gitu. Atau semua berada dalam tekanan atau situasi-situasi yang tadi dikatakan sebagai salah satunya tidak ideal. Lalu toleransinya seberapa lama sih ketika kita boleh dikatakan terlambat? Setahu saya salah satunya adalah terkait dengan tobat gitu ya. Tobat. Nah, masalahnya kadangkala kita itu maunya datang terlambat, pulangnya cepat. Lalu tiba-tiba wah siapa sih yang mau khotbah? Oh Romo ini. Lalu kemudian ya wes saya datang setelah khotbahnya aja. Lalu doa Bapak kami terima komuni, ya itu sama sekali tidak dianjurkan dan memang sebaiknya tidak terima komuni. Itu Bu Linda. Jadi toleransi ada, tetapi jangan sampai toleransi itu dijadikan sebagai sarana untuk membuat alasan yang seperti itu terus. Oke, Romo. Jadi kalau kita udah ngerasa kita sendiri ngerasa ragu ini layak atau enggak, jadi lebih baik tidak usah menerima komuni lah ya, Romo. Ya, kembali harapannya apa ya istilahnya kita punya disposisi yang cukup gitu. Seperti itu. Oke, makasih Romo. Sama-sama Bu Linda. Adakah yang lain? Saya mau tanya, bukan mau tanya sebetulnya, cerita Romo yang terakhir tadi soal orang yang mau meninggal, terus dia merasa tidak layak, terus Romonya minta bahwa dia menengadahkan tangan, itu sebetulnya mengingatkan saya waktu saya di rumah sakit pas divonis cancer kan. Setelah saya melakukan operasi, terus suami saya pas nggak ada, saya duduk, saya juga merasa seperti itu loh, apakah waktu saya tinggal sebentar lagi, sementara saya itu orang yang baru, istilah baru itu saya bukan Katolik dari lahir, apakah saya cukup siap
menghadap Tuhan kalau memang semuanya akan menjadi buruk waktu itu, sampai air mata itu nggak berhenti-berhenti itu mau waktu itu di rumah sakit, karena saking takutnya kalau memang saya harus menghadapi kematian. Secara konkretnya yang Romo itu bilang tengadahkan aja telapak tangan, itu maksudnya gimana sih, Mo? Jadi dalam kondisi saya waktu itu mirip banget gitu loh, Mo. Jadi what should we do actually, karena saya sendiri soalnya secara Katolik belum lama, tapi saya sendiri jarang sekali melakukan pengampunan dosa, melakukan sakramen pengampunan dosa, karena saya pikir sakramen pengampunan dosa itu buat saya pribadi ya, Mo, itu tidak terlalu perlu. Itu Mo, gitu aja sih. Jadi secara konkretnya apa yang dimaksud dengan menengadahkan telapak tangan aja sampai supaya Tuhan mau terima kita. Ya. Oke, Bu Heni. Menarik terkait dengan Halo. Wah, disconnect. Ini Oredo ini masalah kali ini. Masalah Oredo kali ini. Maka itu dari sononya itu. Jangan naikkan darah tinggi orang lagi panas dia. Itu Lagi dari call out. Indonesia itu. Singapura Doha bermasalah. Udah berisik. Tunggu Romonya dulu. By the way, Romo tadi kemarin pakai apa? Pakai apa, Bel? Pakai Telkom? Tadi pakai itu. Iya, pakai. Pokoknya mau pakai Oredo dan Excel, sudah dikonfirm. Mari kita lihat ya. Internasional link agregasi ini bermasalah. Udah seminggu. Oh ya, ini di sini agak naik turun sinyalnya. Ya, saya Terus cuaca buruk gimana? Makanya doain kita pulang Indonesia, Romo. Suami saya pulang Indonesia dapat gaji gede, kita pasti perbaikin. Lanjutin Romo, kandungannya. Sebenarnya di sini itu jual beli provider itu cukup bagus sebenarnya. Jual beli sinyal itu pasti laku keras karena tidak selalu, belum banyak yang bisa gas. Nah, saya menanggapi aja Bu Heni ya. Terkait dengan sakramen pengampunan dosa itu bagi saya itu simple. Menurut saya bukan soal perlu dan tidak perlu. Kita itu pakai baju, itu sebelum pakai baju pasti disetrika ya. Dan sebelum disetrika pasti dicuci. Ketika kita cuci, kita setrika, kita masukkan almari dan akan kita pakai. Ada jaminan enggak pakaian itu akan kotor enggak? Yeah. Ketika saat kita pakai ini. Ada jaminan enggak pakaian itu kotor? Enggak ada. Enggak. Pasti kotor. Itu jiwa kita itu lebih penting Bu, daripada baju kan gitu kan. Artinya bahwa ketika kita ngaku dosa memang nggak ada jaminan kita itu tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi ada yang namanya obat bagi jiwa kita, yaitu pengakuan dosa. Dan ketika kita ngaku dosa, dosanya sama saja, itu sangat baik. Artinya kita tidak berkreatif dalam dosa kita ini. Tidak sedang berkreasi, dan kreativitas kita itu berkaitan dengan dosa. Maka jiwa kita ini lebih penting kan daripada baju kita yang selalu kita setrika, yang selalu kita cuci, padahal kita yakin ketika kita pakai pasti juga akan kotor lagi. Dan itulah rutinitas mencuci baju dan sebagainya, apalagi jiwa kita kan gitu. Ya. Maka gereja sebenarnya menyediakan sarana pencucian itu. Walaupun tuntutannya sebenarnya juga tidak terlalu banyak juga, tuntutannya kan Natal Paskah aja 2 kali. Kalau orang Jawa itu bilangnya apese setahun sekali kan gitu. Tapi apa ya kita tuh mau jadi orang apes tuh kan gitu kan. Apesnya 1 tahun sekali. Apa kita itu ya mau jadi orang yang apes kan gitu kan. Itu loh. Jadi gereja itu menyediakan sarana-sarana bantu terkait dengan bagaimana jiwa kita itu ibaratnya ya naik kelas sedikit demi sedikit, step by step. Karena memang nggak bisa
Siapa juga yang bisa menjamin hari ini saya mengaku dosa, misalnya jam berapa, jam 3:30 saya selesai mengaku dosa, ketemu di warung, kemudian dosa saya tadi yang diakukan pada Romo itu ngerumpi. Ketika di warung, ya apakah ada yang menjamin tidak akan dosa lagi? Mungkin hari itu ingat, hari berikutnya masih ingat mungkin ya lah, hari berikutnya lagi, nah sudah enggak ingat. Tapi besok lagi datang pada saat Paskah atau Natal, Romo, saya masih jatuh dosa yang sama yang ngerumpi. Kalau itu diakan pada saya akan bersyukur. Bu, Anda bersyukur bahwa Anda tidak berkreatif dalam dosa. Anda tidak kreatif dalam dosa itu baik. Coba kalau kreatif itu kan pasti ya Tuhan juga tidak berkenan. Saya selalu menganalogikan pada umat saya begitu. Jadi mengaku dosa itu gitu. Itu Ibu Bapak, saudara-saudara. Semoga menjadi. Dan persis saya rasa apa yang bisa kita persembahkan yang kita lakukan dalam hal yang sederhana, kita melakukan kewajiban tugas-tugas kita sehari-hari, dan pada saatnya nanti kita membuka telapak tangan kita masuk dalam kerajaan kan gitu. Ya, Mas. Gitu. Tanya Romo. Iya, oke, Pak Rimbun, silakan. Tadi mengenai Bu Heni menarik juga tadi tentang kita mengenang sama seperti mengaku dosa ya. Kembali ke pengakuan dosa yang dilakukan oleh Gereja Katolik, di mana juga saya tidak melihat bahwa kebiasaan itu atau ritual itu dilakukan di gereja lain, Romo, di mana ketemu dengan pastornya atau pendeta, tapi kita melakukan itu. Tetapi jujur Romo, saya sih sebenarnya sangat jarang ya melakukan pengakuan dosa, di mana saya merasa, aduh, gimana ya gitu, sangat pribadi banget gitu. Kemudian karena jarang itu, jadi saya juga semakin merasa berdosa. Jadi dosa saya jadi bertambah-tambah. Jadi makin bingung juga gitu. Kira-kira Romo ada nggak cara lain tidak dengan ketemu Romo gitu, tidak ketemu dengan pastor atau yang bisa saya mengaku dosa, bahkan ketika ada dosa saya juga saya nggak mau cerita dengan istri saya juga, makanya bingung Romo. Jadi dosa ini makin berlipat-lipat gitu Romo. Kemudian dalam konteks dulu Yesus dalam perjalanan hidupnya, kira-kira ada nggak momen di mana Yesus itu dengan muridnya ada melakukan pengakuan dosa, Romo? Terima kasih, Romo. Ya, baik. Confessionis ya, terkait dengan pengakuan. Saya rasa begini. Yang pertama, mengaku dosa itu kalau Paus mengatakan bahwa itulah cara orang seperti hanya kita berbeban berat, kita butuh teman. Entah itu Tuhan, entah itu orang yang kita percaya. Dan satu hal Pak Rimbun yang perlu Bapak ketahui, bahwa kami para Romo ini disumpah, dijanji untuk merahasiakan semua dosa yang umat sampaikan kepada Romonya. Itu ada aturannya. Jadi kalau itu dibocorkan, pasti Romo itu kena yang namanya suspensi atau dikeluarkan dari jabatan imamatnya. Artinya, menurut saya bukan lagi soal aku mau kemana, tetapi niatnya mau enggak bersihin dosa, kan gitu. Jadi kalau mau kemana, tempatnya di mana, ya saya rasa gereja, terutama Katolik, telah memberi kepercayaan dan tugas itu kepada imam. Dan itu persis yang disampaikan Yesus kepada Petrus, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang terlepas di dunia ini adalah terlepas di surga. Dan pengganti Petrus itu siapa? Paus. Ya kan, kalau dalam hierarki gereja Katolik. Artinya kuasa melepas dan mengikat dosa itu sudah diberikan Yesus kepada Petrus dan diteruskan oleh Paus. Siapa para pembantu Paus? Yaitu imam. Itu konteksnya. Jadi ketika di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat dan gerejaku, lalu saat itu juga diberi kuasa. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga,
apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Maka ketika imam itu menerima sakramen pengakuan dosa dari orang yang datang, umat yang datang, apa ya? Atas kuasa gereja, aku melepaskan semua dosa-dosamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Melepaskan. Hierarkinya jelas. Jadi bukan lagi soal aku mau kemana, kepada siapa. Gereja Katolik jelas dalam otoritasnya menempatkan para imam itu sebagai para pembantu paus yang ada itu konteks mengaku dosa kepada siapa. Lalu yang berikutnya tadi terkait dengan bagaimana saya juga mengupayakan supaya apa ya istilahnya kan punya keberanian gitu ya, keberanian dan tadi saya itu menimbun menjadi banyak dosa saya sehingga kelihatan rimbun kan gitu. Nah ini kan perlu dipangkas supaya tidak terlalu banyak. Lalu caranya bagaimana? Ya pelan-pelan mengupayakan memangkas sedikit demi sedikit. Nah itu butuh apa? Satu hal yang perlu kita ketahui adalah bukan hanya niat baik loh ya, bukan hanya keberanian, tapi berkorban. Berkorban kemenangan saya, dosa-dosa saya, kekhawatiran dan kekhawatiran atau ketakutan saya. Itu sebenarnya. Pernah ada yang mengaku dosa pada saya. Sebenarnya nggak perlu dikatakan ini aku pengakuannya begini. Romo, saya tuh nggak, saya rasa selama hidup saya itu kok nggak ada dosanya, Romo. Lalu saya bilang, Pak, dosa Bapak itu hanya satu. Apa, Romo? Sombong nggak punya dosa. Itu lebih berat daripada ngaku dosa. Dosa kesombongan itu kan dosa yang paling berat juga. Jangan salah. Jangan biarkan apa ya, jiwa kita itu akhirnya ya terlantar lah gitu ya. Kebingungan seperti domba yang tersesat. Sebenarnya Tuhan itu selalu mencari dan mengulurkan tangannya untuk kita. Itu. Nah kemarin Bu Ketua kelas itu sudah bertanya, Romo boleh enggak kalau pengakuan dosa itu via Zoom? Ada juga beberapa umat yang tanya pada saya masa pandemi dan kalau via Zoom saya rekam terus saya edarkan boleh enggak? Bisa-bisa aja kan gitu kan. Artinya kerahasiaan itu tidak dijamin ketika Zoom dan sebagainya. Maka Paus juga tetap meminta ngaku dosanya ya tetap offline, kendati tetap berjaga jarak. Tapi juga pada masa pandemi ada yang namanya absolusi umum. Nah, Pak Rimbun yang masih takut dosa itu datang nih pas absolusi umum nih. Itu saat yang baik juga, boleh itu Pak. Di masa pandemi ini malah baik juga datang ke gereja. Kan absolusi umum itu kita mengakukan dosa bersama dengan jemaat, ya kan? Ada ibadatnya, tidak masuk ke kamar pengakuan, tapi bersama-sama. Lalu Romo, silakan Anda masing-masing dalam batin menyampaikan dosa-dosa. Nah, ini saat yang baik Pak. Dosa Bapak yang tadi tidak mau disampaikan kepada istri, ya kan? Kepada orang-orang yang lain. Nah, itu saat itu juga ditumpahkan. Tapi ya nggak usah keceplosan ngomong karena itu kan bareng-bareng dengan yang lain. Nanti takutnya malah jadi tahu kan gitu kan. Saking semangatnya kan kadang-kadang orang sadar nggak sadar kalau keceplosan kan. Aduh. Itu ada itu pengakuan dosa publik atau absolusi umum di masa pandemi ini baik. Saya nggak ngerti apakah di Qatar ada, tapi di Indonesia itu kami lakukan kemarin pada Advent dan besok pada saat Prapaskah kami telah bisa kok ikut online dari kapan ya? Saya lupa, tanggal 25 jam 6 sore. Oke. Channel yang Rembo ya, Mo? Absolusi umum, ibadat boleh di-sharing Romo? Ya, dengan channel Rembo. Bisa itu.
kesempatan Pak Rimbun. Dihentikan. Jangan lewatkan Pak Rimbun. Don't miss it. Iya. Makasih Romo. Nah, kan masalahnya ini kan di rumah. Ya kan di rumah. Nah, nanti jangan sampai pada saat mengungkapkan itu terus semuanya diungkapkan malah keceplosan dengar istri. Wah, ternyata malah. Nah, itu. Jangan sampai keceplosan kereti. Oke, makasih Romo. Oke, lanjut. Ya, kami ada itu jadwalnya tanggal 25. Nanti kami infokan. Begitu Ibu Bapak, Saudara-saudari. Terima kasih. Oke. Sudah ya. Terima kasih Romo. Mari kita lanjutkan. Untuk renungannya, mari kita bersama berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang rekoleksi ini. Terima kasih Kau kirimkan Romo Alif untuk membimbing kami pada hari ini. Berkatilah setiap karya dan pelayanan Romo Alif agar senantiasa menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang tersesat. Pandanglah hati setiap kami yang bersekutu pada saat ini. Semoga dalam menjalani masa Prapaskah ini, kami boleh sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati dan menjadikan kami semakin percaya, semakin dekat dengan Kau. Ampunilah dosa dan kelemahan kami, layakkanlah hati kami menjadi persemanyaman tubuh dan darah-Mu yang kudus. Berkatilah agar kami mampu mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami. Nah, kita mendengarkan lagu penutupan. Ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan Terima kasih Kakak Ika. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Mari bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah Kami dalam cobaan, cobaan kami dari jahat. Kami dari Amin. dari jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada bulan sekarang, selalu dan sepanjang masa. Amin. Romo Alif, mohon dapat memberikan berkat penutup kepada kita semua di Qatar. Dan di Indonesia. Dan di di Indonesia. Indonesia juga dong. Ya, dan di Indonesia dong, dan di Indonesia. Kita hening sejenak, kita menyiapkan diri untuk berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Dan rohmu. bersama bersama rohmu. Semoga keluarga kita, aktivitas hidup dan pekerjaan kita, orang-orang yang kita cintai dan kita akan, terlebih komunitas Katolik di Qatar, bahkan di Indonesia, serta kita semua dalam naungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima Romo kasih Ali. Romo Ali. Spesial thanks to Romo Ali. Terima kasih Romo Ali. Terima kasih KKI. Sudah Terima kasih. Jangan lupa ya, sampai minggu depan masih ada satu kali lagi.